Oke, halo semuanya. Karena masih banyak yang menanyakan tentang bagaimana caranya mencari mean, median, dan modus di data statistika. Jadi Ibu buatkan video untuk anak kelas 12. Nah, untuk mean itu kan sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu rata-rata ya. Kalau dalam matematisnya itu mean namanya. Terus simbolnya itu biasanya X bar kalau mean itu. Nah, di sini ada terbagi dua. Ada data tunggal sama data kelompok. Kalau data tunggal artinya dia datanya itu berdiri sendiri, nggak dibentuk kelompokan kayak waktu kemarin kita bikin project gitu. Kemarin kan kita bikin project datanya data kelompokan ya. Nah, terus kita gimana nih Bu caranya kalau misalkan data tunggal? Nah, kalau misalkan data tunggal kamu tinggal hitung aja. Misalkan kita punya data nih 4, 6, 6, 2, 7, 8, 5, 4, 7, dan 3. Dari 4 sampai 3 ini ada berapa jumlahnya datanya? Ada 10 kan? Kalau ada 10, kita tinggal cari aja langsung mediannya berapa. Atau median, meannya, atau rata-ratanya, atau X bar ya. Kamu masukin semua nilai yang ada di data ini. Datanya berapa aja? 4 tambah 6. Bu, 6-nya ada 2, masukin juga nggak? Iya. Meskipun 6-nya ada 3, ada 5, semuanya tetap dimasukin ya. Tidak boleh ada yang tertinggal. Pokoknya semua data yang di atas, ini kita masukin. Oke. Sampai 3 kan ya. Dibagi berapa? Tadi jumlah data ini ada berapa? Ada 10 kan? Bagi 10 gitu. Nah, berarti X barnya sama dengan berapa? 4 tambah 6 tambah 6 sampai tambah 3 ini kalau kita jumlahin itu ada 52. Kalau nggak percaya kamu hitung sendiri ya. Dibagi 10 yang ini kan. 10-nya dapat dari mana Bu? Tadi dari jumlah 4 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi datanya ada 10 banyaknya. 52 dibagi 10 berapa? Berarti 5,2 sehingga rata-ratanya adalah 5,2. Nah, ini untuk data tunggal. Sebegitu simpelnya kalau data tunggal. Tapi kalau misalkan data kelompok, nanti kalian itu hanya dikasih bentuk data kelompoknya sama frekuensi. Sedangkan mean di data kelompok itu rumusnya kamu harus nyari FI dikali XI atau frekuensi dikali nilai tengah. Jadi kamu harus nyari nilai apanya dulu? Cari dulu nilai tengahnya. Kemarin gimana cari nilai tengah itu? Data kelompoknya itu dijumlahin. Berarti kan 10 nih ya. Ditambah 14 berapa? 24 kan? Kemudian kamu bagi 2. 24 bagi 2 adalah 12. Berarti nilai tengahnya adalah 12 gitu. Nah, sekarang ini 15 ditambah 19 dibagi 2 berapa? 17 kan ya. Terus 20 ditambah 24, 44 kan? Bagi 2, berarti 22. 25 ditambah 29 dibagi 2, berapa? 27 ya. 30 tambah 34, 64 dibagi 2, berarti 32. Kemudian 35 tambah 39 dibagi 2, 37. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Udah Bu sampai sini? Tidak, karena rumusnya itu harus jumlah frekuensi dikali nilai tengah. Berarti kita kaliin dulu 6 dikali 12 berapa? 72. Satu-satu ya. 4 dikali 17 berapa? 68. Kemudian 22 dikali 12 berapa? 264 kan ya. Terus 27 kamu kalikan dengan 16, 432. Pokoknya ini semuanya kamu kaliin. 32 dikali 10 310. 37 dikali 2 adalah 74. Kalau sudah dikalikan, kamu jumlahin dari 72 sampai 74 semuanya dijumlahin. Dapatlah hasilnya adalah 1230. Kalau udah dapat ini baru kita masukkan ke rumusnya. Ntar kebawain dulu. Oke, berarti ini adalah simbol jumlah ya, yang kayak apa namanya, huruf E. Jumlah dari frekuensi dikali X bar. Berapa tadi kita udah cari? 1230 kan? Dibagi jumlah dari frekuensi. Berapa jumlah dari frekuensinya? Oh, ini 50. Bu, kalau misalnya nanti di soal belum ada jumlah frekuensinya, berarti kamu jumlahin dari semua frekuensi atas sampai yang bawah itu berapa jumlahnya. Nah, tinggal dibagi deh. 1230 dibagi 50 berapa? 24,6. Ini adalah nilai rata-ratanya. Gitu kalau misalkan nilai rata-rata. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu data ya. Jadi kalau misalkan median ini kan nanti kasusnya ada data tunggal sama data kelompok juga sama. Cuma nanti kalau misalkan kalian kebagian datanya data tunggal yang ganjil, itu kalian hitung gampang sebenarnya. Kalau misalkan data ganjil itu ambil aja dari suatu nilai yang ini, tengah-tengahnya itu nilainya berapa gitu. Tapi kamu harus ngurutin dulu
Nih kita urutin dulu ya, dari 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, sama 9. Diurutin yang paling kecil itu siapa? Tadi kan 3 dulu ya, tulis 3. Ini udah ya. Terus ada berapa lagi? 4. Ini udah. 5 ada nggak? Ada ya, 5. Terus 6-nya ada 2 ya, 1, 2. Tulis, berarti 6-nya tulis 2 kali kalau ada 2. Terus habis 6, 7 juga ada. Sudah. Terus 8, 9 sama 10 ya. Udah. Kalau misalkan kamu sudah buat seperti ini, kamu hitung nih datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah datanya kan ada 9 ya, berarti tinggal masukin 9 tambah 1 per 2, berarti 10 per 2. Berapa 10 per 2 itu? 5. Berarti ini data kelima. Nah siapa data kelimanya itu dari si data tersebut? Kita hitung deh. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat. Nah ini data kelima. Berarti mediannya itu adalah berapa mediannya? 6 itu, bukan 5. 5 itu maksudnya datanya, dia data kelima nilai tengahnya. Berarti median dari data tersebut berapa? 6. Itu cara nyarinya ya. Terus kalau misalkan nanti ganjil gimana Bu? Kalau misalkan kamu ganjil sama aja, tetap kamu urutin juga dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti ini yang terkecil berapa? 29 dong. Terus 29, koma, terus habis 28 dulu ya. Ini ada 28. Terus 29. Terus berapa lagi? 30. 31 nggak ada ya, langsung ke 32. Terus 33. Terus 34. 35-nya nggak ada, langsung ke 36 sama 37. Nah kan datanya kayak gitu ya. Langsung masukin, karena ini genap jadi rumusnya agak sedikit berbeda. Nah rumusnya adalah setengah lagi setengah X N per 2. N nya itu apa sih Bu? N nya itu jumlahnya. Nih jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan ya, berarti 8 per 2 ditambah 8 per 2 lagi ditambah 1. Nah, ke bawahin dulu. Setengah 8 bagi 2 kan 4. Ditambah 8 bagi 2, 4 tambah 1, 5. 4 tambah 5 itu kan 9 ya. 9 dibagi 2 itu adalah setengah. Tulis lagi setengah. Nah, ini datanya ya, data keempat X. Itu siapa? Ini kan data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Oh, 32. Berarti setengah dalam kurung 32 ditambah data kelimanya 33. Nah, kamu jumlahin deh, setengah berapa? 32 ditambah 33 itu adalah berapa sih? 65 ya. 65. Nah, setengah tinggal dibagi dengan 65. Berapa setengah dibagi 65 itu? 32,5. Berarti nilai tengahnya adalah 32,5. Seperti itu untuk data tunggalnya. Nah, next ke data kelompok. Oke. Kita lanjut ke data kelompok. Nah, kalau misalkan data kelompok yang di median itu juga sama ya, kita harus nyari dulu tepi bawahnya. Kemarin Ibu udah jelasin kalau yang tepi bawah itu sebelah mana, ayo? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Yang sebelah kiri ya, ini adalah tepi bawahnya. Cara nyarinya gimana Bu? Nah, ini kan ada rumusnya N per 2 ya. Kamu hitung dulu ini panjang kelasnya ada berapa? Interval kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ada 7 ya. Berarti 7 per ganti warna dulu. Berarti kan 7 per 2. 7 per 2 itu berapa? 3,5 kan? Nah, berarti ini datanya ada di data ke 3,5. Berarti 1 kan yang data ke-1 itu 40 sampai 44. 45, 49 kan data kedua, 50, 54 itu data ketiga. Nah, karena 3,5 berarti kita pakainya data yang 55 dan 59. Oke, ganti warna dulu. Nah, ini data yang kita pakai. Karena kita pakai 55 dan 59 berarti tepi bawahnya itu kan 55 ya. Nah, tepi bawah itu cara nyarinya adalah 55 dikurangi 0,5. Berarti jadi berapa? 54,5 itu. Nah, terus kita cari dulu FK-nya. FK itu semua frekuensi hasilnya sebelum median. Nah, semua frekuensi sebelum median itu kan dari 3 sampai 14.
kamu jumlahin nih, dari 3, 6, sama 14. Berapa hasilnya? Itu 23. Tulis deh di sini 23. Di 23, panjang kelasnya berapa? Tinggal dihitung dari 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5 panjang kelasnya. Terus sama jumlah seluruh frekuensi. Jumlah seluruh frekuensi berapa nih di soal? 60 kan? Jadi 60. Baru kamu masukin ke rumusnya gitu. Oke, kita masukin ke rumusnya. Berarti rumusnya kan tepi bawah ya, median sama dengan apa tadi rumusnya? Tepi bawah, tepi bawahnya adalah 54,5, terus 54,5, terus ditambah apa tadi? N per 2. N nya itu adalah jumlah frekuensi, 60 per 2 berarti. Mau tulis di sini 60 per 2. Begitu dikurangi FK. FK-nya kan 23 ya, berarti kita kurangi 23 per jumlah seluruhnya, berarti jumlah dari frekuensi dari mediannya. Frekuensi mediannya berapa? 10 kan? Tulis 10 dikali panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya adalah 5, kali 5 gitu. Oke, udah segitu baru deh diturunin sama kamu. Kita turunin ya, berarti 54,5 ditambah 60 bagi 2 berapa? 30 kan? 30 dikurangi 23, 30 kurangi 23 itu 7, berarti ini 7 per 10 dikali 5, muat ya sini ya, berarti 54,5, 5 kali 7 kali 5 kan 35, 35 dibagi 10 itu adalah 3,5, tinggal dijumlahin deh, 54,5 ditambah 3,5 berarti 58 ya. Nah, berarti mediannya adalah 58. Sekarang kita akan membahas mengenai yang data kelompok di median. Nah, kalau data kelompok di median, ini kalian harus cari dulu FK itu apa? Frekuensi sebelumnya. Jadi kan pertama nih kita 3, sebelumnya ada nggak? Kalau nggak ada ya udah berarti tetap tulis 3 nih ya, 3. Nah, 6 itu kamu jumlahin, 6 ke 3 berapa? 6, 7, 8, 9 kan, jadi 9. Terus 14 juga naik ke atas, 14 sampai 6 sampai ke 3 berapa? Berarti kan dari 9 sama si 14 ini jumlahin berapa? 14, 19, 19, 17, 19, 20, 21, 22, 23 kan? Tulis 23. Nah, 23 ini kamu jumlahin ke 10. Frekuensi ini yang sebelumnya berarti 33 kan. Nah, 33 dijumlahin ke 18. Berapa? 33 berarti 3, 4, 51 ya. 51 ditambah dengan 7 kan. 51 tambah 7 berapa? 58 kan. Nah, 58 ditambah 2 sampai akhirnya, kalau sampai terakhir itu pasti hasilnya harus 60, harus sama si jumlah frekuensi yang semuanya gitu. Nah, udah. Terus kita tentuin tepi bawah median datum. Datumnya itu N itu kan banyaknya frekuensi ya. Sedangkan sini kan banyaknya frekuensi itu 60. Kamu tulis di sini berarti 60 per 2. Berapa 60 per 2 itu? 30. Berarti kita pakai data frekuensi pada tepi bawah yang mencapai 30. Siapa? Lihat di frekuensi FK. 3 nggak nyampe, 9 nggak nyampe, 23 nggak nyampe. Nah, yang nyampe itu 33. Berarti kita tepi bawahnya atau mediannya kita pakai data yang frekuensinya 33 atau jumlahnya sampai mencapai 33. Nah, berarti kita dapat nih frekuensinya itu, tepi bawahnya itu 55. Berarti tepi bawahnya, TB-nya itu adalah, kita tulis di sini TB-nya itu 55 dikurangi 0,5 kan. Berapa 55 kurang 0,5 itu 54,5. Kemudian FK, jumlah frekuensi sebelum median. Nah, kita kan pakai frekuensi mediannya itu yang 10 kan ya. Sebelum median jumlahnya berapa? Jadi berarti dari 3 sampai 14 kalau kita jumlahin berapa? 3 tambah 6 tambah 14 kan. 23 tulis. Panjang kelasnya kalian hitung aja, panjang kelasnya 40, 41, 42, 43, 44. Berarti panjang kelasnya itu 5. Banyaknya frekuensi adalah
60 ya banyaknya frekuensi. Baru kita masukin ke rumusnya. Berarti median sama dengan tepi bawahnya tadi kita udah cari, dapat 54,5 ditambah dalam kurung N itu frekuensi 60/2 dikurangi FK. FK-nya udah kita dapat 23 per F. F itu apa? Frekuensi pada median. Frekuensi pada median yang udah kita cari kan ini, si 10 ini yang tadi dicari ya. Ditulis 10 dikali panjang kelasnya adalah 5. Baru dia 54,5 ditambah 60 dibagi 2 berapa? 15 ya. 15, 30 dikurangi 23 itu 7 ya. Berarti 7/10 dikali 5. Terus berarti turunnya lagi 54,5 ditambah 7 kali 5 kan 35 ya. Berarti 35/10. Sini aja ya. 54,5 35 dibagi 10 berapa? 3,5 ya. Baru kalian jumlahin. 54,5 ditambah 3,5. Gimana coba jumlahnya? Berarti kan 54,5 ditambah 3,5. Tambahin 5 tambah 5 0. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena belakang komanya 1 berarti ini nggak usah dianggap. Sehingga kalau ini jumlahnya jadi 58. Maka mediannya adalah 58. Oke, terakhir kita akan bahas yang namanya modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Jadi kalau misalkan di data tunggal, kamu gampang nyarinya. Cari aja data terbanyak yang sering muncul di data ini siapa. Ini kan kita punya 4, 6, 5, 5, 3, 2, 6, 7 sama 6. Nih, kalau dilihat dari sini, 6 di sini adalah datanya paling banyak karena dia ada 3 datanya. Berarti modus dari data ini adalah berapa modusnya? Bukan 3, tapi 6 datanya yang dicarinya. 3-nya apa Bu? 3-nya tuh banyaknya datanya gitu. Nah, kalau misalkan data kelompok sama kayak tadi, lihat di frekuensinya. Siapa yang paling banyak frekuensinya itu adalah 8 kan? Berarti kita patokannya itu di frekuensi yang 8 ini. Berarti di data 47, di antara data 47 sampai 52. Kamu cari dulu TB-nya atau tepi bawahnya. Berarti tepi bawahnya kan 47 nih. Kayak tadi, 47 dikurangi 0,5. Berapa 47 dikurangi 0,5? Jadi 46,5 kan? Mau tulis di sini 46,5 ditambah D1. D1 itu adalah frekuensi yang frekuensi modus berarti 8 dikurangi dari frekuensi sebelumnya berarti 8 kurang 5. Berapa 8 kurang 5? 3. Tulis 3 di sini. Per D1-nya masih tetap 3 ditambah D2-nya berapa? Berarti kalau D2 itu frekuensi modus dikurangi data setelahnya. Berapa 8 kurang 6? 8 kurang 2 6 ya. Berarti 6. Dikali panjang kelasnya, kamu tinggal ngitung 35 sampai 40 berapa? 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti 6 ya panjangnya. Tulis 6 di sini. Tinggal diturunin 46,5 ditambah 3 dikali 6 berapa? 6 kali 3 18 kan? Per 3 tambah 6 berapa? 9. Oke, turunin lagi 46,5 ditambah 18 bagi 9 berapa? 2 kan? Baru jumlahin. Berarti 46, 47, 48 ya. 48,5. Gitu untuk